Bayangkan, malam ini kau tertidur seperti biasa, tapi esok pagi tubuhmu dibaringkan, wajahmu ditutup kain kafan, dan langkah terakhir keluarga meninggalkanmu sendirian di bawah tanah. Sunyi, dingin, gelap, dan disitulah perjalananmu yang sebenarnya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini bukan kisah fiksi. Ini perjalanan yang pasti kita semua lalui. Sebelum kita lanjutkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah tentang kematian, akhirat, dan keabadian. Kisah yang bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingat dan disiapkan. Malam pertama, di alam kubur. Kesunyian yang tak pernah terbayang. Saat tanah menutup wajahmu, semua suara dunia terhenti. Ketika jasad telah dibaringkan di liang lahat, dunia di atas masih sibuk, tapi bagi yang telah tiada, semuanya sudah usai. Suara tangis keluarga terdengar samar, lalu hilang di telan bumi. Kini hanya sunyi, dingin, dan gelap yang menyelimuti. Tak ada lagi cahaya lampu, hanya remang kegelapan yang abadi. Disinilah perjalanan sejati manusia dimulai, tanpa teman, tanpa penolong, hanya amal yang menemani. Beberapa detik setelah liang lahat ditutup, ruh mulai merasakan kehadiran dunia yang baru. Bumi yang dulu dipijak kini menjadi atap, dan tanah menjadi selimut. Suhu dingin menusuk hingga tulang, namun rasa sepi jauh lebih menyakitkan. Ruh masih sadar mendengar doa keluarga yang perlahan memudar di kejauhan. Dunia terasa begitu jauh, seolah menjadi mimpi yang tak akan pernah kembali. Waktu berjalan tanpa arah. Tak ada siang, tak ada malam, hanya kesunyian yang panjang. Bagi orang beriman, kuburnya dilapangkan, terasa damai seperti taman surga. Namun, bagi yang lalai, kuburnya menyempit, menekan jasad hingga tulang rusuk saling bertemu. Disinilah balasan pertama dimulai, sebelum hari pembalasan yang sebenarnya datang. Di langit, tak ada bintang yang menyala untuknya. Di bumi, tak ada langkah yang kembali. Malam pertama di alam kubur adalah malam di mana manusia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi genggaman tangan, tidak ada suara yang menjawab panggilan. Hanya gema hatinya sendiri yang bertanya, apakah aku siap? Maka, bagi yang hidup, renungkanlah. Kita menyiapkan banyak hal untuk kehidupan dunia, rumah, kendaraan, cita-cita. Tapi, seberapa banyak kita siapkan untuk malam pertama di alam kubur? Malam ketika semua yang kita cintai tak lagi bisa menolong, dan hanya cahaya iman yang menerangi kegelapan itu. Kematian bukan akhir, tapi permulaan dari keabadian. Dan malam pertama di kubur adalah awal dari perjalanan yang tak bisa diulang. Hari kedua hingga ketujuh, perjalanan jasad di dalam kubur. Di saat dunia melupakannya, tanah mulai memeluknya. Hari kedua setelah penguburan, dunia di atas mulai beralih ke kesibukannya. Nama yang sempat ramai disebut di bibir mulai jarang terdengar. Namun di bawah tanah, sebuah perjalanan sunyi sedang berlangsung. Jasad mulai menempuh prosesnya kembali ke asal, bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa mempercepat. Inilah ketetapan yang pasti bagi setiap manusia yang pernah bernyawa. Hari ketiga datang. Tubuh yang dulu bernafas, hangat dan kuat kini mulai berubah. Dingin menyelimuti, sendi-sendi kaku, kulit perlahan kehilangan warna. Tapi ruh masih merasakan setiap perubahan itu. Ia menyaksikan dirinya kembali menjadi debu, sambil mengingat dosa dan amal yang dulu dilakukan. Setiap detik adalah penyesalan bagi yang lalai dan ketenangan bagi yang beriman. Hari keempat hingga kelima, alam kubur mulai memperlihatkan keadilannya. Doa dari keluarga yang masih hidup menjadi seperti cahaya lembut yang menembus tanah. Ruh yang tenang menyambutnya dengan rasa syukur. Namun, bagi ruh yang penuh dosa, doa terasa seperti suara jauh yang tak bisa dijangkau. Ia mendengar namanya disebut, tapi tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menyesal dalam diam. Hari keenam,
Alam kubur kini menjadi ruang keabadian sementara. Bagi sebagian, kubur terasa lapang dan bercahaya. Ruh beristirahat dengan damai, seperti di taman surga, diselimuti aroma kesturi. Bagi lainnya, ruang itu menyempit, gelap, dan menyesakkan. Rasa takut, haus, dan penyesalan terus menghantui, seolah waktu tak bergerak sama sekali. Hari ketujuh, tanah mulai tenang, jasad kini menjadi bagian dari bumi. Namun, ruh belum selesai. Ia menunggu panggilan berikutnya, menanti waktu kebangkitan. Dunia sudah benar-benar melupakannya, tapi catatan amalnya masih hidup, disimpan rapi oleh malaikat. 1 minggu telah berlalu di bumi, namun di sisi ruh, waktu tak lagi bermakna. Dari tanah engkau diciptakan, ke tanah engkau kembali, dan dari tanah pula engkau akan dibangkitkan. Inilah perjalanan 7 hari yang tidak terlihat mata, tapi disaksikan seluruh alam semesta. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ujian. Pertama setelah dunia, 2 makhluk datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menegakkan kebenaran. Di dalam keheningan alam kubur, tiba-tiba bumi bergetar. 2 makhluk besar turun dari langit barzakh. Wajah mereka tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Sorot matanya menembus hati, suaranya seperti guntur yang menyambar jiwa. Munkar dan Nakir, malaikat penjaga kubur, kini berdiri di hadapan ruh yang baru saja meninggalkan dunia. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada kata yang bisa dimanipulasi. Yang berbicara bukan lidah, tapi hati yang dulu hidup di dunia. Suara mereka menggema, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi hanya mereka yang hidup dengan iman yang bisa menjawab tanpa ragu. Yang beriman menjawab dengan mantap, penuh keyakinan, "Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah Islam," dan bumi pun bersinar, kubur terasa lapang, udara dipenuhi cahaya. Namun bagi yang lalai, lidah keluh, pikiran kosong, dan ketakutan menyelimuti. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Hatinya dulu tak mengenal Tuhan, kini tak bisa mengenal jawaban. Ruh yang gagal menjawab menatap ke bawah, dan bumi terasa sempit baginya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri. Malaikat Munkar dan Nakir tidak berbicara lagi. Mereka pergi, meninggalkan ruh dalam ruang yang sepi, tapi penuh penyesalan. Waktu seolah berhenti. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya rasa takut yang tak pernah reda. Sementara itu, ruh orang beriman duduk dengan tenang. Malaikat tersenyum dan berkata, "Tidurlah, sebagaimana pengantin tidur di malam pertamanya." Kubur terasa lapang, harum, dan penuh kedamaian. Cahaya iman memancar, menembus tanah hingga ke permukaan bumi. Ia tahu ujian pertama telah berlalu, dan ia menunggu hari kebangkitan dengan tenang. Lidahmu tidak akan menolongmu, kecuali jika hatimu dulu hidup bersama iman. Malam-malam setelah itu, malaikat penjaga kubur datang, bukan lagi untuk bertanya, tapi untuk menjaga. Dan di atas sana, keluarga yang masih hidup mungkin sudah tertawa dan melanjutkan hari-harinya tanpa tahu seseorang di bawah bumi sedang menikmati ketenangan karena amalnya sendiri. Nikmat dan azab kubur, balasan yang dimulai sebelum kiamat. Kubur bisa jadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Setelah pertanyaan malaikat terjawab, masa ujian dunia benar-benar berakhir. Kini alam barzakh menjadi tempat perhentian. Bagi sebagian orang, itu tempat ketenangan. Bagi sebagian lain, awal dari siksaan. Disinilah rahmat dan keadilan Allah berpisah arah. Ruh beriman tersenyum, sementara ruh durhaka mulai menjerit tanpa suara. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ruh orang beriman dibaringkan di kubur yang lapang. Cahaya lembut mengalir dari langit, aroma kesturi memenuhi ruang sempit itu. Malaikat penjaga datang dengan wajah ramah, membawakan kabar.
Tidurlah dalam ketenangan hingga hari kebangkitan. Ia melihat taman-taman hijau membentang, air mengalir, dan suara tasbih bergema indah. Kuburnya kini bukan lagi tempat penantian, tapi ruang damai sebelum surga. Sementara itu, di sisi lain, ruh orang yang durhaka berteriak tanpa suara. Kuburnya sempit, gelap, penuh tekanan. Dinding tanah menutup perlahan, menekan tubuh hingga terasa retak. Dari bawahnya muncul panas membakar, dari atasnya turun hawa dingin yang menusuk. Ia ingin tidur, tapi tidak bisa. Ia ingin menyesal, tapi sudah terlambat. Waktu terasa tak bergerak, setiap detik adalah penderitaan tanpa ujung. Sesekali, malaikat penjaga datang, bukan untuk memberi kabar, tapi untuk menunjukkan sekilas masa depan. Surga bagi yang taat, neraka bagi yang durhaka. Yang beriman tersenyum, menangis haru. Yang ingkar gemetar, menjerit ketakutan. Mereka tahu apa yang akan datang jauh lebih dahsyat dari apa yang kini mereka rasakan. Kubur hanyalah pembuka. Keabadian masih menunggu. Di bumi, keluarga mungkin sudah lupa. Tapi di barzakh, setiap doa yang dikirimkan masih sampai. Setiap bacaan Al-Fatihah, setiap sedekah jariah menjadi sinar kecil yang menembus tanah dan memberi kelegaan. Namun, bagi mereka yang tak punya bekal, kubur tetap sunyi. Tak ada cahaya, tak ada kiriman doa, hanya kesepian dan penyesalan abadi. Engkau pernah tertawa di dunia, kini engkau menangis di keabadian. Engkau pernah menunda tobat, kini waktu tak lagi mengenal maaf. Maka, siapapun yang masih hidup, jangan remehkan kesunyian kubur. Karena di sanalah kejujuran amal berbicara tanpa suara. Di sanalah manusia benar-benar mengenal arti keadilan, tanpa hakim, tanpa pengadilan. Hanya Allah dan dirimu sendiri. Saat semua ruh dipanggil kembali, dan ketika sangkakala ditiup, bumi dan langit pun berguncang. Setelah ribuan tahun dalam keheningan alam barzakh, tiba-tiba suara dahsyat mengguncang segalanya. Sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Gunung-gunung terangkat, laut meluap, dan langit terbelah. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua makhluk, dari manusia hingga jin, runtuh tanpa daya. Dunia yang dulu megah kini luluh menjadi debu. Inilah awal kebangkitan yang dijanjikan. Setelah keheningan panjang, tiupan kedua terdengar. Bumi bergetar lembut dan seluruh kubur terbuka. Jasad-jasad yang telah menjadi debu bersatu kembali, tulang menyatu, kulit tumbuh, dan ruh-ruh kembali ke tubuh mereka. Mereka bangkit, terkejut, menatap sekeliling. Langit berwarna merah, bumi datar tanpa gunung, dan matahari mendekat sejengkal dari kepala. Tak ada bayangan, tak ada tempat bersembunyi, hanya amal yang bisa meneduhkan. Ruh orang beriman berdiri dengan wajah tenang. Dari kuburnya keluar cahaya putih, memandunya menuju padang mahsyar. Tapi bagi yang kafir dan lalai, bangkit dengan wajah hitam legam, matanya ketakutan. Mereka berlari tanpa arah, mencari tempat untuk lari dari azab, tapi tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hari itu, semua manusia sama, telanjang, tanpa gelar, tanpa kekuasaan. Matahari terasa begitu dekat, panasnya membakar, keringat manusia bercucuran hingga menenggelamkan sebagian. Namun, di antara lautan manusia itu, ada yang terlindungi oleh cahaya. Mereka yang amalnya ikhlas, yang hatinya dulu takut kepada Allah saat sendirian. Di padang mahsyar, tidak ada suara kecuali napas berat dan detak jantung yang cemas menunggu giliran hisab. Kemudian, datanglah perintah dari langit. Kumpulkan mereka sesuai amalnya. Malaikat bergerak cepat, membawa kitab amal di tangan kanan bagi yang beriman, dan di tangan kiri bagi yang durhaka. Setiap manusia membaca catatannya sendiri, tanpa bisa menyangkal satu pun. Yang beriman tersenyum haru, yang durhaka berteriak, menyesal, menjerit, tapi tak ada lagi waktu untuk kembali. Dan setelah semua diperhitungkan,
Surga dan neraka kini terlihat di hadapan mereka. Cahaya di kanan, api di kiri. Langit tak lagi biru, tapi penuh warna keabadian. Bagi yang taat, pintu surga terbuka luas, diiringi aroma kesturi dan suara salam. Bagi yang ingkar, jurang api terbuka, menyala tanpa akhir. Hari itu, segala rahasia terungkap dan tak ada dusta di hadapan Allah. Pada hari itu, setiap jiwa akan melihat apa yang telah ia kerjakan. Dan siapa yang menanam kebaikan akan memetik keabadian. Kini semuanya selesai. Dunia yang fana telah menjadi kenangan dan keabadian dimulai. Bagi yang beriman, ini hari kemenangan. Bagi yang lalai, ini hari penyesalan yang tak berujung. Dan di antara semua itu, manusia akhirnya tahu, kematian bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju rumah yang sebenarnya.